mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kesempatannya. Terima kasih Pak Alimin telah mengajak berkolaborasi begitu ya. Oke, ini idenya Pak Jarum dan Pak Alimin. Lalu Pak Alimin dan Pak Jarum memberikan kesempatan untuk saya untuk eh, memberikan beberapa materi begitu. Ini sesuai yang saya tahu. Nanti kalau yang saya tahu ternyata kurang tepat, bisa Pak Alimin yang koreksi, oke? Ya, baik. Materi pertama saya adalah tentang paraphrasing. Saya kira teman-teman juga sudah belajar dulu di writing ya. Di mata kuliah writing saya kira sudah ahli semua untuk paraphrasing. Ini sekedar mengingat kembali begitu ya. Untuk refresh, ulang apa itu paraphrasing. Tunggu sebentar kok loading. Saya stop sharing. Iya Mbak Putri nanti bisa tanya temannya ya. Sebentar kursor saya kok menghilang. Oke, sudah bisa terlihat? Belum, Mem. Oh belum? Belum, Mem. Nggak ada. Kalau ini sudah terlihat? Sudah, Mem. Sudah, tapi nggak. Sudah. Saya maximize kok tidak. Tidak oke. Di sini sudah. Masih gelap Bu Dika. Ya makanya. Kok ini saya mau nol aja. Bentar. Alhamdulillah keluar. Tapi nggak bisa dimaksimas. Oke, nggak apa-apa. Well, so I think everyone have already familiar with what is actually paraphrasing. So this is a bit review for you guys. Basically, this is borrowing someone else's word to be included in your research draft. So much of the work you produce at university will involve the important ideas, writings, and discoveries of experts in your field of study. The work of other writers can provide you with information, evidence, and ideas, but must be incorporated into your work carefully. So your lecturers expect you to demonstrate an understanding of the major ideas or concept in the discipline. Paraphrasing allows you to develop and demonstrate your understanding and interpretation of a text and to avoid plagiarism. Jadi sebenarnya dari paraphrasing itu kami sebagai pembimbing bisa mengukur atau cek your understanding dan interpretasi Anda terhadap teks yang Anda paraphrase begitu ya. So paraphrasing is an important tool for reshaping information to suit the many varied university writing tasks. It requires analytical and writing skills which are crucial to success at the university. So basically, paraphrasing itu it doesn't match the source word for word. Jadi karena ini bukan direct quotations, jadi kata per katanya tidak selalu tepat sama, exactly the same begitu ya. Putting a passage from a source into your own words. Jadi intinya menarasikan kembali sebuah statement ke bahasa Anda sendiri. Lalu the third, change the word or phrasing of a passage but retains and fully communicate the original meaning. Satu hal krusial yang Anda harus penuhi itu adalah bahwa parafrase Anda harus retain. Retain itu mempertahankan dan fully communicate the original meaning. Jadi yang Anda harus ambil itu original meaning dari teks itu untuk kemudian Anda paraphrase ke dalam bahasa Anda sendiri. Mbak Amelia, audionya atau soundnya mohon dimatikan dulu. Oh iya.
So it must be attributed to the original source. Untuk itu, Anda harus atribusi itu apa ya? Anda harus memberikan atribusi itu tadi yang Pak Ali menerangkan tadi. Jadi sumbernya harus dicantumkan kalau mengambil ide orang lain atau statement orang. Begitu ya. Kemudian what? Basically it is a way of presenting information, keeping the same meaning but using different words and phrasing. Nah ini intinya di situ, keeping the same meaning but using different words. Okay. Paraphrasing is used with short section of a text such as phrase and sentences. A phrase may result in longer rather than shorter version of the original text. Bisa jadi parafrase Anda nanti bisa sedikit lebih panjang daripada original text. It offers an alternative to using direct quotation and helps students to integrate evidence, source materials into assignments. Paraphrasing also useful skill for making notes from reading, note-taking in lectures, and explaining information tables, chart, and diagrams. Why? Kenapa sih harus paraphrase begitu? Saya tanya coba teman-teman. Kenapa Anda pakai paraphrase? Kenapa Anda pakai direct quotations? Ada yang mau jawab? Kenapa kita perlu paraphrase? Kenapa kita perlu memakai direct quotation? Saya mem. Silakan. Biasanya kalau kita pakai yang direct quotation itu because we have our own opinion before, and if we use paraphrasing means that sometimes we don't have any opinion but we just paraphrase from the original sentence or the source. I think like that. I mean that when we paraphrase a work, we don't have it's not our original gimana ya? Maksudnya kayak kalau paraphrasing itu kita lebih kayak ke mengkombinasikan gitu men. Tapi kalau yang direct quotation itu biasanya based on my experience itu kita sudah punya pemikiran sebelumnya tapi untuk menguatkan gitu. Okay. Thank you Mbak Ananda ya. Jadi sebenarnya fungsinya dua-duanya sama. Dua-duanya fungsinya sama, itu sama-sama mendukung ide kita. Jadi tetap kita memakai paraphrase atau direct quotation itu fungsinya untuk menguatkan opini kita. Tapi kalau direct quotations itu memang statement itu very strong. Jadi kenapa perlunya direct quotations? Maka yang paling banyak digunakan, kita akan menggunakan banyak itu paraphrase, bukan direct quotations. Direct quotations itu very strong dan itu tidak bisa, sulit untuk diubah begitu. Misalkan statement siapa ya yang terkenal? Soekarno misalkan, berikan saya 10 pemuda maka akan ku guncang dunia misalkan gitu. Itu kalimat itu kan sudah very strong. Dan it is not possible to be paraphrased. Salah satu alasannya begitu. Gitu ya. Jadi, saya menemukan beberapa itu mahasiswa bimbingan itu dia direct quote, tapi yang dia quote adalah definisi. Misalkan language is one of the important tool of communication, misalkan begitu ya. Kenapa dia pakai direct quotations? Harusnya tidak perlu menurut saya. Karena itu jabaran yang jabaran yang umum begitu. Jadi kalau quote itu umum, tidak perlu di direct quote, bisa saja di paraphrase. Karena Anda memakai kutipan itu karena memang mau menunjukkan kata atau kalimat yang memang very strong begitu. Nah, ini salah satu alasan kenapa paraphrase adalah pertama, to write someone else's idea without changing the meaning, to express someone else's ideas in your own word, to support claims in or provide evidence for your writing. Gitu ya. Terus how? Cara praktisnya adalah pertama, read the original source carefully. Jadi Anda harus benar-benar memahami. Karena kalau tidak benar-benar memahami, Anda akan kesulitan memparaphrase ke dalam bahasa Anda sendiri. It is essential that you understand it fully.
Jadi memang kalimat itu harus dibaca berkali-kali, tidak bisa hanya satu kali. So first you need to read the original source carefully. The second, identify the main points and keywords. Jadi main points-nya apa? Keywords yang digunakan apa? Lalu the third one, cover the original text and rewrite it in your own words. Baru kalau kita sudah dapat original meaning-nya, kita sudah paham ini maksudnya apa, kita tahu keywords-nya apa yang digunakan, kita akan rewrite it in our own words. Okay? One last one, check that you have included the main points and essential informations. More detail, nggak terlalu kelihatan ya karena saya besarkan. Okay. Tadi ya sama, ensure that you keep the original meaning and maintain the same relationship between the main ideas and supporting points. Lalu use synonyms, saya kira Anda sudah tahu, words or expression which have a similar meaning where appropriate. Lalu keywords that are specialized subject vocabulary don't need to be changed. Jadi kalau ada term tertentu yang tidak bisa Anda ubah, itu tidak perlu diubah. Ya. Anda bisa menuliskannya, if you want to retain unique or specialist phrase, use quotation mark. Gitu ya. Pakai quotation mark dalam parafrase Anda untuk satu kata atau frase. Makanya disebut dengan keyword. Boleh di apa ya contohnya ya, misalkan NKRI harga mati misalkan begitu kan. Itu keyword atau terms yang tidak bisa diubah, misalkan Anda meng-quote dari seseorang dan di dalam quote itu salah satu yang paling essential keywordnya adalah NKRI harga mati misalkan ya. Anda bisa tidak usah Anda ubah yang term itu, Anda bisa menuliskannya dalam quotation marks begini. Oke? Bu Rika. Ya. Rika. Ya, saya harap kalian paham ya terkait yang disampaikan Bu Rika. Sepertinya masih bingung itu Bu, yang quote itu dijelaskan ulang mungkin. Oke. Quote itu bukan dalam bentuk sentence, melainkan hanya maksimal frase. Frase misalkan Ya. Pak Alimin berkata gimana? Ya. Salah satu apa sih? Itu jargon atau apa ya? Salah satu jargon terkenal di Indonesia adalah NKRI harga mati. Nah, begitu ya. Lalu Anda menempatkannya menggantinya ke dalam kata-kata Anda sendiri. Misalkan apa begitu, tapi NKRI harga matinya itu di quotation mark, karena itu sudah term tertentu atau keyword tertentu yang tidak bisa Anda ubah. Kan Anda tidak mungkin mengubahnya harga mati NKRI begitu, malah jadi salah begitu. Paham ya? Saya kira paham. Jadi bukan sentence atau full quotations begitu maksudnya yang dalam quotation mark, tapi kayaknya frase atau term ya, term tertentu. Oke. Lalu cara selanjutnya change the grammar and sentence structure. Bisa juga kita bermain pada grammar ya. Struktur bahasa misalkan yang dari yang dari aktif jadi pasif atau sebaliknya, atau ke change word forms, kelas katanya dirubah, misalkan awalnya nouns dia menjadi adjective atau menjadi verb misalkan begitu gitu ya. Lalu selanjutnya change the order in which information or ideas are presented. Ordernya yang diganti, similar to active sama passive tadi bisa jadi. Identify the attitude of author to their subject. Maksudnya adalah dia yakin atau tidak yakin, atau dia memang mengkritisi, and make sure your paraphrase reflect this. Use the appropriate reporting word or phrase. Nanti kita belajar reporting wordnya. Selanjutnya, ini cara membuat parafrase. Pertama, start your paraphrase using a suitable verb to introduce the author atau source of information. X suggests, X claims, X states, gitu ya. Ininya bisa dirubah.
disesuaikan. Change the vocabulary using word that have similar meaning, tadi pakai sinonim, and change the word order of the sentence. Bisa pakai sinonim, bisa word ordernya yang dirubah. Ensure your paraphrase has the same meaning as the original quote. Itu ya. Jadi parafrasenya harus merefleksikan idenya si penulis. Ya, Bu Vika. Pak Alimin. Izin sebentar. Selama ini yang saya temui ketika saya melihat bisnis itu, kebanyakan dari kalian itu menggunakan according to. Itu hampir 80% selalu sebagai itu. Padahal itu kalau bisa kolaborasikan seperti yang dikatakan Bu Vika, stage, highlight, seperti itu, mentions. Jadi kata-kata itu bisa dicari di di website banyak sekali. Jangan selalu menggunakan according to. Silahkan pakai. Itu sekarang di highlight sama Bu Vika. Malah nggak kelihatan. Ya nanti deh. Ya silahkan itu diterapkan ya. Jangan selalu memakai according to. Ya terima kasih Bu Vika. Oke Pak Alimin. Ya betul sekali apa yang disampaikan Pak Alimin tadi ya. Jadi menulis tesis ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua untuk memvariasikan bahasa ya. Karena ini your final steps to use the language begitu. Oke, ini contohnya seperti ini. Misalkan original text-nya begini. Working from home can lead to employees feeling isolated and dissatisfied. King 2009, page 12. Ini kan yang direct quotation-nya tadi ya. Lalu parafrasenya menjadi King 2009 dalam kurung ya, claims. Tadi kita menggunakan salah satu frase yang dicontohkan sebelumnya, that workers can feel alone. Feel alone ini apa? Sinonim dari mana? Feel alone, betul, adalah sinonim dari isolated ya, feeling isolated. And unhappy mungkin dissatisfied ya, atau pakai kata lain juga bisa, while working away from the office. Kita working from home kan kata lainnya working away from the office. Begitu ya. Oke. Itu saja materi dari saya tentang parafrase. Ada yang ditanyakan? Intinya tadi stepnya adalah pertama membaca, memahami teks aslinya, lalu dicari original meaningnya apa, essential meaning dari sebuah kalimat itu apa. Kemudian Anda menggunakan salah satu kata seperti claims atau highlights tadi, states, suggest, itu baru dirubah katanya. Pakai bahasa sendiri caranya, memakai sinonim, bisa memakai word ordernya yang dirubah, atau dan sebagainya. Begitu. Is that clear? Ma'am, I want to ask a question. Yes, Dinda. Jadi misalnya kalau kita mau paraphrase perkataannya expert itu harus dalam satu kalimat atau bisa di breakdown jadi beberapa kalimat gitu, bisa atau tidak? Gimana maksudnya? Misalnya kan kita memparaphrase itu cuma satu kalimat, terus kita rewrite pakai kata-kata kita sendiri, dan kita ubah atau lebih dipanjangkan, jadinya tidak hanya dalam satu kalimat tapi jadinya 2 kalimat, 2 sentence kayak gitu. Yang penting ini Mbak Dinda, yang penting adalah original meaningnya tidak Anda tambahi itu. Jadi memparafrasekan ke bahasa lain kan, menuliskannya ke bahasa lain atas meaning si expert itu. Jadi kita tidak menambahi, mungkin kalau struktur bisa lebih panjang maksudnya bukan yang panjang banget begitu, enggak, tapi bisa jadi kalimat pendek itu kita parafrase menjadi agak sedikit lebih panjang begitu. Yes. Gitu ya. Jadi intinya parafrase dan direct quote itu diperlukan untuk mensupport statement Anda. Jadi Anda sudah punya framework sendiri sebenarnya, lalu disupport oleh
teori dari si expert itu. Jadi bukan juga nanti tesis Anda itu berupa kompilasi quotes atau kompilasi parafrase, bukan. Jadi parafrase dan direct quote diperlukan untuk mensupport ide Anda, gitu ya. Oke. Yang parafrase sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan ke hal lain. Sudah? Is all good? Oke. So sekarang saya akan mempresentasikan tentang menulis intro. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ini refleksi kami dalam selama ini membimbing, itu kok banyak sekali yang kurang tepat dalam menuliskan di bab satunya. Ini yang saya janjikan kemarin di kelompok yang bimbingan satunya saya ya. Saya janji untuk memberikan cara menulis bab 1, tapi tak kunjung saya berikan karena saya untuk duduk di depan laptop kok rasanya sulit begitu ya. Terus ini karena ditugasi Pak Alimin presentasi hari ini, akhirnya saya duduk di depan laptop. Oke. Terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi writing introductions thesis project. Nanti Pak Alimin bisa menambahkan. Jadi begini. Dalam menulis introductions itu ada beberapa part yang harus dipahami teman-teman. Yang pertama, ketika drafting, aspek pertama yang harus ada adalah overview. Overview ini maksudnya gimana? Overview adalah the section details the overview of your research topics. Jadi topik Anda tentang apa? Langsung ke topiknya. Jangan kebanyakan selama ini teman-teman, misalkan penelitiannya tentang bahasa, iya memang tentang bahasa. Misalkan technology used in language learning, misalkan gitu. Overview-nya jangan mulai dari language, itu terlalu luas ya. Misalkan language is an important means of communication, terus dia berangkatnya dari language, bukan dari situ. Langsung aja ke topik Anda apa, misalkan technology used in language learning, berarti ya ke teknologinya langsung gitu ya. Formatnya adalah general to specific. Kalau Anda dulu belajar writing, berarti modelnya kayak apa namanya, funnel ya Pak Alimin ya. Jadi general to specific. Lalu aspek yang kedua harus ada adalah previous research. Ini saya lihat teman-teman masih ada kebingungan menuliskan previous research. Jadi previous research itu diperlukan, bahkan sangat penting. Sebenarnya esensi, kalau boleh saya bilang, esensi dari bab 1 itu sebenarnya previous research sih. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda ujian ditanya penguji. Kemarin ada yang ditanya penguji Pak Alimin ya. Jadi apa alasan Anda memilih topik ini? Misalkan penguji bertanya begitu. Lalu Anda, kemarin apa sih judulnya Pak Alimin? Language style used by debaters. Nah, pengujinya bertanya, kenapa Anda tertarik meneliti topik ini? Apakah karena Anda debaters? Are you debaters yourself? Terus dijawab, iya karena saya debaters. Itu kan alasannya kurang tepat. Jadi alasan Anda nanti, kenapa misalkan ada pertanyaan, kenapa Anda tertarik meneliti topik ini, alasan Anda harus ada di previous research itu. Oh, karena di previous research-nya begini, maka saya ingin meneliti itu. Harusnya begitu. Nah, previous research, this part highlights on the finding or method used in the previous research articles. Jadi, ada beberapa yang kurang tepat juga di teman-teman itu sudah mencantumkan previous research, tapi yang di highlight bukan finding atau bukan method. Jadi misalkan hanya mencantumkan
previous research sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh bla 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 dengan judul bla bla bla. Jadi itu saya kira itu tidak perlu begitu. Jadi langsung sum up saja findingnya apa, atau kalau fokus Anda pengen memperbaharui metode yang sudah pernah digunakan, itu bagus sekali. Lalu research gap itu it contains the analysis and synthesis of the previous research articles. Jadi kayak sekedar dianalisa begitu ya. Misalkan Anda memakai 2 atau 3 previous research, sekedar dikomentari saja, dianalisa saja apa yang membedakan. Jadi bagian yang research gap itu menunjukkan sebenarnya apa ya? Research gap itu apa yang belum dilakukan oleh previous researcher begitu. Jangan sampai apa yang Anda lakukan sekarang itu merupakan repetitions of the previous researcher. Gitu ya. Oke. Then related to your present research. Sebentar, saya perlu minum. Ini contohnya, saya langsung konkret ke contohnya. Ini kemarin kelasnya Mbak Ananda kayaknya ya, sama Mbak siapa kemarin? Mbak Dinda kayaknya ya. Saya ngajar academic ethics. Salah satu tugasnya itu adalah mensurvei mahasiswa di jurusan-jurusan lain di fakultas di FKIP begitu. Ini outputnya, are teacher candidates really honest? Tanda tanya, a survey on cheating and plagiarism practices in Indonesian higher education. Jadi saya meng-highlight tentang itu. Nah, ini contoh overview-nya ya. General to specific. Bisa nanti pakai 3 paragraph, lalu no definitions of a theory. Jadi ini penting. Ada juga beberapa mahasiswa itu di introduction justru mencantumkan teori. Saya kira tidak terlalu penting karena esensinya introduction itu tadi overview dan previous research yang penting itu. Misalkan cheating and plagiarism ya. Saya bilang di sini, cheating and plagiarism have been a serious issue for higher education institutions across the globe. Some literatures highlight that there are 3 main factors contributing to this issue, which are related to cultural context, institutional context, and individual choice. Gitu. In measuring the impact between culture and unethical conduct, research finding shows that individualists has more tendency to plagiarism practices compared to collectivists. Seperti di Asia, misalkan itu overview saja. Overview bisa, kalau research kalau jurnal yang sudah internasional begitu, yang sudah bagus kuartilnya, malah introduction itu hanya 2 paragraf, 3 paragraf begitu ya. Itu sudah mencakup semuanya, tapi karena berhubung ini masih skripsi ya, karena drafting deskripsi agaknya lebih panjang daripada jurnal. Jadi bolehlah overview itu 3 paragraf. Dan ingat, tidak perlu definisi ya. Definisi teori tempatnya bukan di bab 1 tapi di bab 2 begitu ya. Lalu previous research, saran saya Anda punya 2 atau 3 lah, 2 sampai 3. Yang difokuskan adalah finding atau method. Jadi nanti 2 paragraf gitu ya. Nah, ini masuk ke previous research-nya, bisa saya bilang gini. Responding to such issue. Tadi di atas saya sudah kasih overview ya. Research on academic integrity has been widely explored worldwide. A study on student of computer science in King Saud University found that cheating and plagiarism are common among them. Meanwhile, they believe that such practices are unethical and against religious norm. Ini research yang pertama. In a similar vein, nah teman-teman bisa menggunakan transition ya, transition seperti ini, atau in addition misalkan gitu. Factors that trigger higher education students in Canada to do academic misconduct are student maturity, kedewasaan, students' own definition of what academic misconduct, poor understanding on policies and procedures, and a lack of knowledge on academic misconduct. Ini research kedua. Similarly,
teacher candidates in Turkey are found to have tendency to commit internet plagiarism that has time constraint, workload, and assignment level of difficulty become the key reason to this tendency. Nah, saya sudah jadi langsung di summarize saja dari 3 research finding itu. Ini kan saya mainnya parafrase semua kan tadi, di highlights apa itu findingnya. Kalau Anda mau ke metodenya juga boleh, karena Anda mau memperbaiki metode yang ada misalkan gitu. Itu sudah. Nah, ini research gap 1 paragraph saja menyoroti Anda sedang mengomentari atau bahasa akademiknya menganalisis begitu ya. In the view of the previously mentioned research findings, the research settings are mainly conducted in developed country. Dan riset-riset yang sudah ada itu kebanyakan di developed country. Plagiarism yang terjadi di negara maju. However, there are still, nah ini yang ditunggu-tunggu pembaca atau kalau jurnal itu editor, itu kata frase ini kan. However, there are still fairly limited study exploring. Nah ini frase yang however, atau bahasanya biasanya frase yang digunakan there are limited number of study exploring gitu bisa. Jadi mau dilihat research gap itu apa yang sudah dilakukan studi terdahulu dan punyamu yang baru itu apa sih gitu. On teachers candidates honesty ya, saya fokusnya ke teachers candidate. Teachers candidate honesty kalau yang lain tadi misalkan di engineering, di medical misalnya gitu. Teacher candidates honesty harusnya kan teacher candidate sebagai calon guru kan misalkan Anda sebagai calon guru kan harusnya jujur begitu. Nah kita lihat ketika mereka menempuh S1 honest nggak terhadap pembelajaran yang dilakukan gitu. Nah itu yang paling penting tuh yang research gap itu, karena di research gap pembimbing akan menilai sebenarnya yang Anda lakukan itu apa sih bedanya dengan research terdahulu. Terus di research gap juga Anda menunjukkan apa singkat saja aims. Research aims to discover teacher candidates academic honesty in their bachelor program on cheating and plagiarism practices. Okay, so summary, overview bisa 3 paragraph. Keywordnya tadi general to specific, no definition of a theory. Lalu previous research, find 2 or 3 research articles, focus on finding or method, write in 2 paragraphs. Lalu untuk research gap, write in 1 paragraph your analysis and use the gap phrases. Frase yang however tadi loh. Okay, that's all from me. Thank you. Is there any question? Sudah bingung?